Bagi sebagian kaum usia lanjut atau lansia, masa pensiun merupakan masa-masa membosankan yang menyedihkan dan membuat mereka mempertanyakan identitas dirinya. Namun masa pensiun sebenarnya bisa membahagiakan apabila lansia atau usia lanjut tahu bagaimana cara menghadapinya. Masa pensiun bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar orang yang sudah lanjut usia. Beberapa menganggap bahwa pensiun adalah masa-masa membosankan yang membuat kaum lansia mempertanyakan keberhargaan dirinya. Berbagai macam pekerjaan dan kesibukan yang dilakukan sebelum memasuki masa pensiun tentu memberikan kaum lansia suatu tujuan atau pencapaian yang membuat dirinya merasa dibutuhkan dan berharga. Tidak jarang, beberapa orang yang sudah berada dalam masa pensiun mengalami depresi ataupun masalah kesehatan karena kurangnya aktivitas fisik. Oleh karenanya, tentu kaum lansia perlu menghadapi masa pensiun dengan baik untuk mencegah gangguan mental dan fisik yang menghantui. Untuk itu, simak video ini sampai akhir supaya tahu bagaimana sih caranya menghadapi masa pensiun dengan baik. Dan tentu silahkan subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentarnya. Dan jika informasi ini ada manfaatnya, silahkan share sebanyak-banyaknya. Tentu masa pensiun bisa menimbulkan depresi pada lansia dengan membuatnya mempertanyakan keberhargaan dan identitas dirinya dalam keluarga maupun masyarakat. Terkadang, masa pensiun juga bisa menjadi pengingat kaum lansia akan ketakutannya terhadap penyakit dan kematian. Meskipun dapat terjadi, tetapi tidak berarti para kaum lansia tidak dapat mencegah efek negatif dari periode ini. Nah, apabila ada anggota keluarga yang sudah memasuki masa pensiun, tentu Anda bisa mencoba membantu mereka untuk memahami dan menerapkan sejumlah tips menghadapi masa pensiun tersebut. Nah, tips-tips yang bisa Bang Jay sampaikan adalah: 1. Mengakui kenyataan yang ada. Saat memasuki periode pensiun, lansia mungkin saja menyangkal bahwa dirinya memang sudah semestinya berada dalam masa pensiun. Hal ini terlebih pada lansia yang semasa kerjanya telah memiliki jabatan maupun pencapaian yang tinggi. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai post-power syndrome. Sayangnya, penyangkalan ini justru membuat usia lanjut kerap merasakan emosi yang negatif, hingga akhirnya bisa memicu pandangan pesimistis terhadap periode pensiun yang datang, dan mau tidak mau harus dijalani. Tentu untuk mengatasinya, kamu bisa meyakinkan usia lanjut agar jangan menekan emosi yang dirasakan. Merasa sedih karena sudah pensiun ya memang wajar. Namun perlu diingat bahwa hal ini jangan sampai berlarut-larut. Dan tuntunlah usia lanjut untuk bisa menerima kenyataan tersebut. Dengan menerima kenyataan tentu akan jauh lebih nyaman dan bisa melalui hari-harinya dengan baik. 2. Mencari tujuan hidup yang baru. Sudah pensiun ya tentu tidak berarti bahwa usia lanjut sudah kehilangan tujuan hidup sepenuhnya. Tujuan hidupnya tidak hanya berkisar di pekerjaan. Karenanya jangan jadikan masa pensiun sebagai penghambat kamu dalam menjalani hidup.
Ajaklah lansia atau usia lanjut berdiskusi untuk menentukan tujuan hidup selanjutnya. Misalnya saja seperti menjadi sukarelawan, berpergian ke luar negeri, ataupun bahkan sekedar membantu cucu-cucu untuk bisa mengerjakan pekerjaan sekolah, atau mungkin menjaga cucunya ketika si anaknya itu bekerja. Atau bisa jadi usia lanjut mengerjakan hobi atau kegemaran yang mungkin semasa bekerja itu jarang bisa dilakukan. Nah, ketika memasuki masa pensiun, maka bisa rutin melakukannya lagi. 3. Buat pencapaian kecil. Anda juga bisa mengajak usia lanjut untuk membuat beberapa pencapaian kecil sebelum menghadapi pensiun nanti. Buatlah pencapaian kecil yang rinci dan realistis, seperti menurunkan berat badan sebagai 3 kg setiap bulannya, dan sebagainya. Pensiun itu perlu dipersiapkan, makanya ada yang mengambil menjalani masa persiapan pensiun. Tujuannya supaya nanti ketika benar-benar pensiun tidak kaget, tidak heran lagi atau tidak aneh ketika harus berhenti bekerja dan kehilangan beberapa aktivitas fisik yang biasa dilakukan pada saat masih bekerja. Tentu membuat pencapaian kecil yang rinci dan realistis perlu dilakukan. Misalnya saja dengan membuat kegiatan di rumah, menanam tanaman, memelihara hewan, ataupun melakukan kegemaran lain, dan buatlah tujuan. Atau mungkin merencanakan sebuah pertemuan dengan keluarga, dengan anak, cucu, mungkin 2 pekan sekali, untuk makan-makan bersama. Itu jika tercapai tentu akan merasa berharga. 4. Persiapkan dana pensiun. Banyak usia lanjut yang takut menghadapi masa pensiun. Oleh karenanya, tentu orang yang memasuki masa pensiun merasa tidak lagi memiliki penghasilan, sehingga khawatir bagaimana nantinya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika masuk masa pensiun dan mendapatkan pensiunan, tentu tidak harus dihabiskan dalam sekejap. Dipikirkan juga bahwa walaupun masih mempunyai gaji pensiun, tapi kan tidak seperti waktu bekerja, sudah banyak berkurang, sementara kebutuhannya tetap. Tentu ini perlu diantisipasi supaya tidak kaget. Makanya perlu dipersiapkan dana pensiun. Itu sebabnya kenapa memang mempersiapkan dana pensiun itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang harus dilakukan. Tip menghadapi periode pensiun, memang salah satunya mempersiapkan dana pensiun. Nah, ini tentu juga untuk mengurangi kemungkinan berpikir yang negatif, sehingga dapat menikmati masa pensiun dengan tenang dan penuh kepastian, karena tidak lagi khawatir berpikir tentang mau makan apa, bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan sosial dengan sanak saudara atau tetangga. Tentu membutuhkan uang juga untuk sosialisasi. 5. Buat jadwal kegiatan harian.
Masa pensiun bukan berarti usia lanjut tidak memiliki jadwal harian. Hal ini justru semestinya dapat digunakan sebagai waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ingin dilakukan, namun terhalang oleh kesibukan lainnya, seperti bekerja. Agar kegiatan lansia tersebut berjalan dengan lancar, ada baiknya untuk membuat jadwal harian, misalnya saja pagi waktunya untuk berolahraga atau berkebun, siang membaca buku atau bermain musik, dan sore hari hingga malam bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, selain bagaimana tips mempersiapkan masa pensiun, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan setelah pensiun, tentu agar usia lanjut tetap sehat dan produktif. Agar masa pensiun bahagia, ada sejumlah kegiatan setelah pensiun yang dapat dilakukan oleh para usia lanjut. 1. Berolahraga rutin. Saat sedang dalam masa pensiun, usia lanjut justru harus tetap rutin berolahraga untuk menutupi kekurangan aktivitas fisik yang sebelumnya dilakukan saat bekerja. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan fisik, olahraga pada usia lanjut juga bermanfaat untuk merawat kesehatan mental atau jiwa. 2. Berkumpul bersama sahabat dan keluarga. Menikmati masa pensiun juga dapat dilakukan dengan cara kembali mempererat hubungan bersama sahabat dan keluarga. Kamu bisa menjadwalkan sesi berkumpul bersama teman lamanya ataupun bermain bersama cucu-cucu dan anggota keluarga yang lain di rumah. 3. Bersosialisasi dengan orang-orang baru. Selain berkumpul bersama sahabat dan keluarga, tidak ada salahnya menggunakan waktu luang di masa-masa pensiun untuk berkenalan dengan orang baru. Lansia bisa mengikuti suatu komunitas tertentu dengan hobi atau ketertarikan yang sama, ataupun mengikuti kegiatan sosialisasi tertentu. 4. Menjadi sukarelawan. Menjadi sukarelawan tidak hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi juga untuk menambah teman serta menjaga agar lansia sehat dan tetap produktif. Menjadi sukarelawan tidak harus mengikuti kegiatan yang menguras energi atau fisik. Kamu bisa menjadi sukarelawan dalam memasak untuk orang-orang di pinggir jalan, sampai menjadi tenaga pengajar sukarela. 5. Cari pekerjaan sampingan. Ingat, tetap aktif. Kamu tidak perlu serta-merta hanya sekedar menjalani hobi kamu. Kamu bisa menjadi pekerja paruh waktu ataupun bekerja di rumah, seperti menjadi penulis, pengajar anak-anak, dan sebagainya. Atau mungkin mulai belajar beternak, berkebun, ataupun berdagang. Apabila kamu atau anggota keluarga mengalami kesulitan dalam menghadapi masa pensiunnya, sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, ya jangan malu untuk mengunjungi psikolog atau psikiater. Ketika memasuki masa pensiun, ada banyak cara untuk mempersiapkannya. Tentu, 1. Persiapkan kondisi fisik dan mental. Menerima dengan ikhlas dan dengan perasaan terbuka bahwa setiap orang yang pada waktunya pasti akan memasuki masa pensiun. Bicarakan dengan keluarga bahwa kondisi keuangan mungkin saja akan berubah,
sehingga keluarga dapat lebih berhemat atau merubah kebiasaan yang mungkin sebelumnya lebih konsumtif. 2. Terapkan pola hidup sehat. Memasuki masa pensiun, diharapkan pola hidup dapat berubah menjadi jauh lebih baik. Rajin memeriksakan kesehatan, memilah makanan yang cocok untuk kondisi badan, serta berolahraga teratur. Itu hal yang dianjurkan. 3. Melakukan hobi yang disukai. Jika ketika masih aktif bekerja, jarang melakukan hobi yang disukai, kini saatnya kamu melakukan hobi yang disukai dan bahkan lebih baik lagi. Jika dari hobi tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Tekuni hobi yang mungkin saja dulu memang sudah ada tapi jarang dilakukan. Dan saat ini dengan memasuki masa pensiun, banyak waktu yang dimiliki. Tentu bisa dikembangkan hobi tersebut. Bahkan bisa saja bisa menghasilkan. 4. Rencanakan keuangan sebelum masa pensiun. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa sebelum masa pensiun kamu tiba, agar kelak kamu tidak mengalami masalah keuangan nantinya, cobalah metode pendekatan keuangan yang ditawarkan. Dulu bekerja dan sekarang tidak, pasti ada perubahan. Mungkin perlu mengatur lagi pengeluaran yang biasa dilakukan, atau bisa menghemat. Bisa saja untuk ini mulai merintis usaha yang paling tidak, walaupun tidak besar, dapat penghasilan setiap bulannya. 5. Tetap menjalin tali silaturahmi. Tetaplah menjalin hubungan baik dengan teman kantor atau dengan teman sebaya kamu. Terkadang dengan tetap menjalin komunikasi yang baik, kamu tetap bisa melakukan kegiatan yang dulu sering dilakukan bersama mereka atau sekedar bertukar pikiran. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu memasuki masa pensiun, jauh lebih banyak waktu yang dimiliki sehingga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu bisa juga melakukan kegiatan sosial dan spiritual yang membawa dampak ketenangan batin. Jangan lupa perbanyak juga bersyukur dan berpikir positif, yang tentu ini akan memudahkan kamu dalam menjalani hari-hari dengan lebih bahagia. Dengan berpikir positif, kondisi fisik dan mental yang baik, serta dukungan keluarga dalam faktor psikis dan finansial akan memudahkan kamu memasuki masa pensiun. Nikmati masa pensiun dengan hal positif dan jadilah purnakarya yang bahagia. Menghadapi masa pensiun tentunya juga perlu dipersiapkan, terutama di dalam menjaga kesehatan tubuh. Ada beberapa tips yang bisa saja dilakukan supaya tetap memiliki kesehatan fisik yang prima, sehingga tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Usia lanjut bisa mengusahakan agar otak tetap aktif setiap saat. Seiring bertambahnya umur menjelang pensiun, maka kamu sering dihadapkan dengan rasa malas untuk mempelajari hal-hal baru, padahal organ otak harus tetap aktif loh.
untuk meningkatkan daya ingat dan mencegah penyakit Alzheimer maupun demensia atau sering disebut kepikunan. Sering membaca buku, mengisi teka-teki silang, belajar bahasa asing atau mempelajari hal-hal baru tentu dapat menjaga agar otak tetap aktif. Jadi bagi teman-teman yang memasuki masa pensiun yang mungkin saja jarang dilakukan sebelumnya, mulai belajar melakukan membaca buku, mengisi teka-teki silang, atau melakukan hal-hal baru yang dapat menjaga otak tetap bekerja. Ini sangat bagus sekali. Kemudian juga berolahraga ringan, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa jangan biarkan tubuh bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Mulailah mengatur jadwal untuk berolahraga ringan yang tentu mudah dan tidak memberatkan Anda. Anda dapat memulainya dengan bangun lebih pagi dan beranjak dari kamar tidur untuk melakukan aktivitas menyehatkan seperti berjalan kaki di sekitar rumah Anda. Nanti Mbak Tuti bisa lebih berkarya lagi. Tambahkan juga waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Bisa kegiatan yang jangan biarkan sosial, bahkan diri kamu terlihat melamun sendiri dan kesepian. Kamu dapat mulai dengan mengobrol dengan suami, istri kamu, maupun melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa saja kamu bergabung dengan komunitas yang kamu minati. Kemudian mengunjungi tempat-tempat baru. Teman-teman yang ada di sana, bapak-bapak, inilah salah satu aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan yang bisa kamu lakukan. Dengan mengunjungi tempat-tempat baru, tentu dapat lebih membuka wawasan baru, plus dapat mengolahragakan tubuh tanpa Anda sadari. Dan saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lakukan olahraga keseimbangan tubuh. Otot, sendi, serta tulang perlu dilatih dan digerakkan agar tetap sehat dan kuat. Tentu untuk menopang berat tubuh kamu. Ada berbagai jenis olahraga yang disarankan untuk dilakukan seperti berenang, latihan yoga, serta berjalan di medan yang naik turun. Kemudian tidur lebih awal. Sangat penting untuk mewajibkan diri tidur cukup setiap malamnya. Terlebih bagi mereka yang sudah dewasa maupun menua. Sangat disarankan untuk membuat kondisi kamar tidur yang nyaman, tenang, dan hangat, serta memiliki pencahayaan yang redup. Tentu ini akan membangun emosi yang baik sehingga akan mudah untuk tidur. Nah, juga agendakan waktu dengan dokter kamu. Kondisi kesehatan yang tidak stabil tentunya membuat kamu merasa khawatir setiap saat. Untuk itulah sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter pilihan kamu tentang kondisi kesehatan tubuh kamu terkini. Dapat dari yang selama ini sudah mendidik kami dari nol sampai saat ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa dijalankan oleh Bapak. Selanjutnya, walaupun acara pisahan ini, oh ya istilahnya saya kan secara resminya tahun 24 ya. Seperti tahun ini saya tetap insya Allah ya juga. Semoga tetap ada silaturahmi di antara kita, baik ada kita mohon untuk kami tetap ada BA ya. BA tidak sah hapus ini sementara karena saya masih ingin denger atau Ya. kabar dari rumah sakit, walaupun kita hanya aktif membaca perkembangan kesehatan jiwa atau perkembangan asuhan tujuan, mungkin ada perkembangannya kita bisa atau bisa dari grup ya.
banyak matur. Yang penting saya mohon maaf dan sebesar-besarnya dan mohon doanya selama saya menjalani masa MPP dan bulan nanti saya tetap kesehatan, kebahagiaan selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Doa yang sama buat Bu Tuti dari kami semua. Semoga Bu Tuti dalam menjalankan masa MPP serta menjalankan purna tugasnya selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Berikutnya mau lihat kenang-kenangan dari Paguyuban Kepala Ruang. Monggo kepada Bapak Ketua Paguyuban Bapak Istri Santosa Eskopnes LC. Silakan. Ini aja sing Padang, Bu. Monggo, ke depan situ Bu Tuti. Oke, teman-teman monggo berdiri semuanya. Monggo teman-teman bisa dengar semua. Pemberian kenang-kenangan kepada Bu Tuti dari Paguyuban Kepala Ruang dan Tim. Ya, monggo Pak Ali, ya tapi Pak Isi. Amin ya Allah. Suami. Mau tepuk tangannya. Tepuk tangan yang mulia Bapak dan Ibu. Kenang-kenangan yang kedua akan diberikan Pak Ayus, monggo. Sambil mepet lagi, mepet. Sudah mepet itu, sudah. Ya. Keluarga dibalik sudah kurang itu sudah. Kita lagi sampai teman-teman. Sehat, sukses semuanya. Amin. Jangan lupa kalau mau tugas para teman-teman mohon. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya acara akan ditutup dengan doa. Monggo pada Pak Isi untuk mungkin doa juga. Doa dan sebuah Antun. buah apa kalau sudah Ini modus kita ini. mata di payah titik walaupun sudah pas cantik lah. Oke, masih terus. Terima kasih Pak Isi, Bapak Ibu yang berbahagia. Mulai kerja bulannya 85, saya baru 2 tahun sudah. Pak ini ada nyanyi satu lagu kemesraan buat ini.
Oh iya, Wes. Kurang pensiun berapa tahun lagi? Nanti latih saya sangat menikmati Bos, kuritik bos. Bagaimana orang kosong besok pada waktu. Saya ini ya kerja Daerah Pawitan Sopir sama Sing iki to. Kowe lek ngumbahi sak lebake iki. Pak jedul ge kalen Pak paling. Sama ndak? anak itu Sendiri dewe dah. Hah? Ini bagaimana kita kemana? Mau pulang? iya lah oleh apa sawangan Orang mampir Candi Mulya apa? ya Candi Mulya Pak Tauhirin aku belum ya kono kan ana mika-mika nek satu Semuanya ini akibatnya kemana kita? Candi Mulya. iya Pulang atau Candi Mulya? Candi Mulya Candi Mulya mampir. ya mana daerah jalan itu Mampir Pak Siswanto. Mampir Pak Siswanto. oh alah ini pas pas Kenalan Pak Yus. Orang Candi Mulya Budet. Oh ya Candi Mulya. Ini lewat berapa kok lagi? Anu, apa lah? Bisa mampir pernikahan yang Candi Mulya berapa? ya mana sana Pulang atau Candi Mulya? Ngamu kemana rumah pulang rumahan lagi. Balik lagi. Oke baiklah. Pak Yono tadi. Bud, kenal apa bud? Kadet apa bud?